Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Muhammad Hanafi selaku pembimbing matkul kepemimpinan dan teman-teman mahasiswa semuanya sekalian. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadiran Allah SWT yang atas limpahnya rezekinya kita semua bisa menyaksikan presentasi saya pada waktu kali ini. Izinkan saya Guntur Pramudyo dengan NIM 20811334146 untuk membuka presentasi berikut ini dengan topik analisis pemimpin yaitu Tan Malaka yang baru saja saya analisis. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Tan Malaka. Beliau adalah sosok pahlawan yang sangat berjasa bagi Indonesia. Kali ini saya akan menganalisis beliau dengan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, teori kepemimpinan. Yang kedua, konflik negosiasi. Yang ketiga, kekuatan politik. Yang keempat, kepemimpinan utama dan hati. Yang kelima, pengikut. Yang keenam, pengambilan keputusan. Teori kepemimpinan. Tan Malaka adalah pemikir terbesar yang pernah dimiliki negara ini. Banyak ide yang penting dan berbobot. Salah satu momen paling penting yang bisa dipetik darinya adalah Partai Murba atau karya monumentalnya Madilog. Hal ini memunculkan plot sejarah perjuangan bangsa, aliran gagasan, gejolak, dan konflik yang semuanya luar biasa. Disiplin ilmu yang dipelajari adalah filsafat, ilmu sosial, dan ilmu politik. Hal ini diketahui dan diperoleh Tan Malaka dari Eropa yang memperjuangkan gelar sarjana di Belanda atas dasar pemikiran aslinya dan sebagai dasar netralitas. Ia seringkali berkonflik dengan arus utama pemikiran politik saat ini. Menurut Tan Malaka, tidak hanya memimpin orang lain. Baginya, penguasa atau pemimpin harus mampu memaknai situasi di sekitarnya dan mengendalikan, bukan sebaliknya. Dalam pandangannya, posisi adalah gelar, tetapi kekuasaan dan kepemimpinan melampaui segalanya. Selain itu, tentunya pemimpin harus menjadi payung untuk melindungi orang-orang yang dipimpinnya, termasuk dirinya sendiri. Prinsip Tut Wuri Handayani hanya dapat dilaksanakan oleh pemimpin status. Handayani berarti memberi kekuatan atau mendorong dan nilai-nilai kepada orang-orang yang dipilihnya. Pada dasarnya, buku ini merupakan ajakan untuk menemukan nilai-nilai kepemimpinan Tan Malaka, salah satu pendiri Republik Indonesia. Ia juga menceritakan seluk-beluk perjuangan dalam memberikan pendidikan politik kepada negara. Madilog dan Partai Murba adalah dua monumen yang didasarkan pada pemikiran dan kepemimpinan Tan Malaka. Konflik negosiasi. Tan Malaka dieksekusi oleh tentara Indonesia tanpa pengadilan di Solo Panggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Para pelaksanaan Brigade Sikatan bertindak atas perintah pejabat Jawa Timur. Tan Malaka dieksekusi karena secara konsisten memberontak terhadap pemerintah Indonesia. Ia percaya bahwa pemerintah Indonesia lembut dan kompromi terhadap Belanda. Dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4 September 1948 Desember 1949, Hari A. Pose mengungkapkan bahwa perintah eksekusi datang dari Letnan Sektojo. Setelah 1950, ia datang ke Divisi Brawijaya. Kemudian Wali Kota Surabaya 1972 sampai 1974 dan diberi pangkat Brigadir Jenderal. Menurut Poise, dialah orang yang paling tepat berargumen bahwa Tan Malaka harus dibunuh. Pada awalnya, Tan Malaka disergap tentara Indonesia saat berada di markasnya di Pace, Jawa Timur. Namun penangkapan tidak dilakukan hingga akhirnya Tan Malaka dan 60-an pengikutnya dibebaskan dan berlarian dari ke selatan Jawa Timur. Namun selama perjalanan kelompok tersebut ditembaki oleh kelompok bersenjata hingga akhirnya terpecah menjadi 4 kelompok. Nah, Tan Malaka dan keempat pengikutnya yang melindungi Tulungagung menemukan batalion prajurit yang masih bersimpati dan mereka, namun setelah
2 hari perjalanan, mereka tiba-tiba disergap di sebuah desa. Desa kecil bernama Selopanggung. Tan Malaka ditembak mati di tempat ini. Ia dimakamkan di tengah hutan. Menurut Oliver Carford dalam disertasinya yang berjudul Pemikiran Politik Tan Malaka. Tan Malaka adalah seorang ahli teori revolusioner dan Marxis Indonesia. Tan Malaka lahir menempuh pendidikan di Sumatera Barat sebelum bersekolah di Belanda. Sekembalinya ke tanah air, ia terlibat dalam kegiatan serikat pekerjaan dan kemudian Partai Komunis Indonesia. Pada bulan Desember 1921, setelah pemogokan oleh pekerja pengadaian, Tan Malaka diasingkan ke Belanda hingga Maret 1922, menghadiri pertemuan Partai Komunis di negeri Kincir Angin. Kemudian berangkat ke Moskow untuk bergabung staf Komintern. Tan Malaka sangat mendukung aliansi komunisme dan nasionalisme dan pan-Islam. Dari pengasingan, Tan Malaka mengambil keputusan tegas atas keputusan PKI untuk meninggalkan aliansi dengan Saklet Islam dan revolusi prematur. Setelah pemberontakan PKI 1926 sampai 1927 gagal, partai menuduh Tan Malaka melakukan sabotase. Elit PKI menuduh Tan Malaka sebagai seorang trotskoisi. Pada tanggal 1 Juni 1927, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia di Bangkok, sebuah partai Klatsmin yang terbesar sebagian besar Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa, selama dekade berikutnya. Meskipun ia sendiri tetap di Cina Selatan sampai tahun 1937 dan setelahnya, itu lebih sering bersembunyi di Singapura dan di tengah pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, Tan Malaka diam-diam kembali ke tanah airnya. Dia kemudian melakukan perjalanan melalui Sumatera ke Banten dan bekerja sebagai pegawai di sebuah tambang batu bara di selatan Banten. Kekuatan politik periode awal perkembangan politik Tan Malaka. Setelah berinteraksi dengan mahasiswa Indonesia dan Belanda, ia semakin yakin bahwa melalui revolusi Indonesia harus bebas dari Belanda. Maksudnya dia memegang keyakinan itu secara konsisten. Tan Malaka mewakili Indisi Vereniging dalam Kongres Pemuda Indonesia dan mahasiswa ideologi di kota Deventer. Perjuangan Tan Malaka tidak hanya dalam upaya mencerdaskan bangsa Indonesia saat itu, tetapi juga dalam gerakan melawan ketidakadilan. Tan Malaka terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota Indisi Sosial Demokratisi Vereniging atau ISDV yang kemudian menjadi PKI. PKI sendiri berlindung di balik Serikat Islam atau SI saat melakukan aktivitas agitasi. Peran Tan Malaka sebagai agitator komunis menjadi perhatian polisi rahasia Hindia Belanda. Dengan keputusan Gubernur Jenderal Tan Malaka dijatuhi hukuman pengasingan, Tan Malaka memilih Belanda sebagai tempat pengasingan. Dari Belanda, Tan Malaka pergi ke Moskow saat untuk menghadiri pendidikan Partai Komunis dan aktif menjunjungi pabrik dan mengenal para pekerja. Salah satu kontribusi terpenting dalam gagasan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri adalah ideologi baru yang menjadi legitimasi untuk menantang legitimasi posisi politik dan hukum pemerintah jajahan yang dihadiri oleh negara-negara penjajah. Dalam perspektif hubungan internasional, ideologi hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri menurut perubahan hukum internasional yang telah dipetakan oleh kepentingan negara yang berkunjung. Kepemimpinan utama dan hati. Tan Malaka banyak mengemukakan gagasan tentang perjuangan kemerdekaan penuh. Makna dari ide-ide tersebut dapat menarik perhatian berbagai kalangan. Maksudnya, meski Tan Malaka mendapat gelar pahlawan nasional, kebanyakan orang tidak mengetahui atau bahkan mengakui perjuangan Tan Malaka. Kemerdekaan Tan Malaka yang dicapai adalah kemerdekaan 100% atau kemerdekaan penuh dalam berbagai aspek. Maka dengan diproklamasikannya 17 Agustus 1945,
berarti Indonesia sudah menjadi negara merdeka dan berhak atas kemerdekaannya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Makna gagasan Tan Malaka dalam praktiknya bersinggungan dengan pemerintah. Tan Malaka melihat banyak perundingan yang dilakukan dan Renville merupakan bentuk pengkhianatan terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. Karena dari perundingan tersebut tidak bahwa wilayah tetapi juga dari segi ekonomi diambil kekuatan bangsa Indonesia atas oleh bangsa asing. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemerdekaan bagi Tan Malaka merupakan cita-cita persatuan. Tan Malaka memposisikan kemerdekaan Indonesia jauh dari kebutuhan untuk menyebarkan mekanisme atau Marxisme. Makna kemerdekaan Indonesia adalah hasil sintetis Marxisme dalam konteks Indonesia dengan ajaran modernisme, Islam dan budaya Minangkabau menjadikan seorang nasionalis kiri. Jika dilihat dari komitmennya terhadap bangsa Indonesia dan tangan kolonialisme. Pengikut Tan Malaka, Marto Nitimiharjo, seorang pemimpin Partai Murba, partai yang dibentuk oleh Tan Malaka pada tahun 1948. Hari A. Pose mengunjungi Menteng, Jakarta Pusat. Sejarawan Belanda saat ini sedang melakukan penelitian tentang perjuangan Tan Malaka dalam Revolusi Indonesia. Pose bertemu dengan Marto Nitimiharjo, seorang pemimpin Partai Murba, partai yang dibentuk oleh Tan Malaka pada tahun 1948. Dia adalah informan penting, kata Pose pada acara bedah buku Ayah Marto Nitimiharjo karya Hadijoyo Nitimiharjo yang diselenggarakan oleh Tan Malaka Institut di Gedung Jong Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2017. Pengambilan keputusan Tan Malaka saat mendukung aliansi komunisme dan nasionalisme dan pan-Islam. Dari pengasingan, Tan Malaka mengambil keputusan tegas dan keputusan PKI untuk meninggalkan aliansi dengan syariat Islam dan revolusi prematur. Setelah pemberontakan PKI 1926 sampai 1927 gagal, partai menuduh Tan Malaka melakukan sabotase. Elit PKI menuduh Tan Malaka sebagai seorang Trotskisi. Pada tanggal 1 Juni 1927, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia di Bangkok, sebuah partai clandestine yang terbesar sebagai besar Indonesia. Selama dekade berikutnya, meskipun ia sendiri tetap di Cina setelah sampai tahun 1937, setelahnya itu lebih sering bersembunyi di Singapura. Di tengah penduduk Jepang pada tahun 1942, Tan Malaka diam-diam kembali ke tanah airnya. Dia kemudian melakukan perjalanan melalui Sumatera ke Banten dan bekerja sebagai pegawai di sebuah tambang batu bara di selatan Banten. Pada tahun 1921, Tan Malaka memasuki dunia politik ya. Dengan semangat dan membara dari daerah itu, Tan Malaka mengumpulkan banyak pemuda komunis. Pemuda cerdas ini juga banyak bercerita tentang gerakan revolusioner pemerintah Hindia Belanda dengan semau. Selain itu, dia juga merancang reformasi berupa pendidikan berbagai anggota PKI dan SI untuk mengembangkan kurikulum kader dan doktrin komunis, gerakan aksi komunis, keterampilan berbicara, jurnalis, dan sistem keterampilan kepemimpinan. Namun pemerintah Belanda menyelenggarakan acara tersebut dan menindak para peserta. Melihat hal ini, Tan Malaka berniat membuat sekolah bagi anak-anak anggota SI untuk melakukan perwira baru. Ada juga alasan pertama, memberi siswa banyak cara untuk mencari nafkah di dunia kapitalis. Kedua, membekali siswa dalam bentuk pengumpulan, bebas melakukan hobi mereka sendiri. Ketiga, memberikan nasib orang miskin. Dalam rangka membangun sekolah tersebut, ruang pemerintahan SI Semarang menjadi sebuah sekolah.
Perjuangan Tan Malaka tidak sebatas pada upaya mencerdaskan bangsa Indonesia saat itu, tetapi juga mencakup kampanye melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan kaum buruh terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui VSTP dan memogokkan dengan selebgram sebagai alat propaganda. Orang melihat perlakuan ini tidak adil terhadap pekerja. Semoga apa yang dipelajari melalui presentasi online ini bisa diterapkan untuk menjadi pribadi yang bernilai bagi masa depan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mempercayakan waktu presentasi ini bersama saya, dan saya ucapkan permohonan maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang saya ucapkan. Baik, saya tutup presentasi kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.